Pak Yusef, selamat malam. Selamat Pak Yusef. malam Bang Anjas. Dan kemudian Ujang Rohman. Pak Ujang Rohman. Pak Yusef dari MTS Pak ya, Madrasah Sanawiyah. Kalau Pak Ujang Dari SMA Yasti. SMA Yasti. Nah, di program malam hari ini kita akan membahas mengenai penerimaan murid baru Pak ya. Iya. Nah, sebelum kita membahas lebih panjang lagi, mungkin dari Pak Yusef dulu, Pak Yusef ya. Ini tentang program tahun ajaran baru, walaupun nanti masih dalam suasana COVID ya Pak. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan. Program apa nih dari Madrasah Sanawiyah untuk Yasti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anjas. Dan pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita bisa bersama ya walaupun dalam kondisi COVID. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina yang sudah memberikan peluang-peluang kita untuk tetap mempromosikan diri kita, mempromosikan sekolah kita, dan selanjutnya mempromosikan ke arah-arah yang lebih diketahui oleh masyarakat. Tentu di era globalisasi, di era modern sekarang ini, kalau seandainya kita ketinggalan informasi tentang internet, ya kita ketinggalan. Alhamdulillah hari ini Yayasan Terbiatul Islamiyah memiliki Ketua Dewan Pembina yang memahami tentang network atau tentang jaringan, yang tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk lebih mempromosikan lagi tentang lembaga-lembaga. Bang Anjas, perlu diketahui bahwa Yasti memiliki madrasah sanawiyahnya ada 3. Ada Madrasah Sanawiyah Yasti 1, ada Madrasah Sanawiyah Yasti 2, dan ada Madrasah Sanawiyah Yasti 3. Yang dimana tahapan-tahapan berdirinya cukup berjauhan. Nah, kebetulan saya hari ini dipercaya oleh yayasan untuk memimpin lembaga Madrasah Sanawiyah Yasti 1 di saat Sukabumi. Ini menjadi sebuah momok berat sebetulnya bagi saya karena memang tanggung jawabnya cukup berbeda antara kepala sekolah Yasti 1 dan kepala Yasti 2 dan 3. Beda cukup. Pertama karena kita punya kebiasaan yang luar biasa dari zaman dulu. Kebiasaan-kebiasaan itu pertama memiliki mahasiswa yang banyak. Yang kedua memiliki program-program yang orang lain tidak paham, yaitu program-program tentang pendidikan yang non libur, pendidikan non bebas. Jadi kapanpun itu tren dimulai belajar, tidak ada istilah bebas dulu ini sampai jam 10, bebas dulu ini sampai jam 11, tidak. Waktunya belajar, tren belajar. Itu yang mungkin ada nilai lebih dari Madrasah Sanawiyah Yasti 1 yang tentunya perlu semuanya kita ketahui dan kita sampaikan kepada halayak. Yang kedua, tahun ini adalah tahun 2021-2022 mungkin ajarannya. Setelah tahun 2020-2021 kita dipenuhi oleh permasalahan COVID di pendidikan ini, maka hari ini pun kita masih dibayang-bayangi dengan COVID itu. Ini permasalahan yang sangat krusial bagi kita sebagai lembaga pendidikan, di mana seharusnya antara anak didik dengan guru saling memahami, saling mengetahui, saling berkenalan, dan mungkin lebih kenal. Hari ini mungkin untuk tahun ajaran 2021 aja ada yang guru tidak kenal sama murid. Iya, betul. Ada yang murid juga tidak kenal sama guru, Bang Anjas. Selama pandemi. Selama pandemi itu karena memang ada proses pembelajaran tidak maksimal, hanya 1-2 jam, itu pun tidak semua guru bisa masuk, termasuk saya sebagai kepala lembaga yang biasanya membimbing, membina mereka ke arah-arah yang lebih positif. Hari ini sulit untuk menyampaikan itu. Tetapi mudah-mudahan di tahun ajaran ini Madrasah Sanawiyah Yasti 1 sesuai dengan program pemerintah dan Menteri Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa memang sudah diperbolehkan tatap muka bagi sekolah yang sudah divaksin. Ya. Tapi kan permasalahannya belum seluruh guru divaksin, termasuk saya belum divaksin Bang Anjas. Belum. Tapi ada juga yang sudah divaksin 2 kali. Ada ya. Seperti PNS, kalau kebetulan saya dengan Pak Ujang bukan PNS ya. Iya. Pegawai tetap yayasan, jadi otomatis tidak Kena vaksin ya. belum kena vaksin untuk COVID-19. Gambarannya sementara mungkin dari MTS, sebelum kita lanjutkan mungkin dari SMA.
Tapi Pak Yusef, ada beberapa hal yang yang paling krusial dulu nih. Yang paling krusial dulu untuk di tahun ajaran baru nanti. Ini kan walaupun pemerintah sudah menetapkan 50-50 antara tatap muka dengan di rumah saja dengan daring yang kemarin. Apakah dari MTS sendiri sudah punya patokan apa yang akan dilakukan nanti? Sebetulnya banyak hal yang akan kita lakukan Bang Anjas kaitan dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022 ini. Ya, kita jujur saja Bang Anjas, hari ini kita sudah menyebar PPDB ini melalui berbagai macam cara ya Bang. Di media sosial Facebook, WA, termasuk mungkin nanti di YouTube channel ini. Iya. Terus program apa yang akan kita lakukan? Kita ingin mencoba membawa pemahaman tentang COVID ini kepada masyarakat untuk tidak terlalu menakutkan, Bang Anjas. Nah, iya. Karena konsep hari ini ketika ada seseorang mohon maaf, ada misalkan pemerintah atau seseorang atau siapapun yang membawa hari ini COVID dari India ya, COVID dari India dan sebagainya. Sebetulnya bukan kita harus tidak takut, kita harus waspada. Harus waspada. Tetapi kalau seandainya di tahun ini masih seperti ini aja pembelajaran, rusak bangsa Bang Anjas. Iya. Rusak pendidikan kita hari ini. Rusak pendidikan kita. Makanya program yang sangat krusial yang hari ini akan dilakukan oleh saya adalah bagaimana caranya Madrasah Tsanawiyah Yasti 1 bisa tatap muka dengan seluruh siswa yang sekolah. Minimal kelas 7 dulu Bang. Pak Ujang, minimal kelas 7. Kelas 8, kelas 9 misalkan tidak boleh. Minimal kelas 7 dimaksimalkan siswa tahu dan kenal terhadap guru masing-masing. Yang hari ini ya Allah, ada anak teman saya setahun ini kepala sekolahnya siapa? Pak Yusef, kenal nggak tahu yang mana. Padahal saya yang nanya gitu kan. Padahal saya mancing. Berarti ada permasalahan hari ini yang sangat namanya apa ya? Emosionalnya tuh Tidak ada ya. Makanya saya akan mencoba program yang sangat krusial ini, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan guru dan komponen yayasan, komponen guru, pembantu-pembantu kepala sekolah, mungkin komponen-komponen tetangga terdekat di lingkungan sekolah ini untuk bagaimana kelas 7 ini Bang. Kelas 7 ini mereka bisa sekolah seperti biasanya walau hanya kelas 7. Oke lah. Kalau belum dibuka full oleh pemerintah, kelas 7 tetap kita akan memaksakan dengan berbagai macam protokol kesehatan. Untuk bisa guru masuk, bisa kenal, bisa melakukan proses-proses kegiatan-kegiatan yang biasanya para siswa baru. Kan kebetulan yang biasanya siswa baru ada setelah PPDB ada mereka testing. Kalau di MTS itu ada testing Bang Anjas. Testing penempatan kelas, baik itu testing umum yang sifatnya matematik, teknik bahasa dan teknik baca tulis Quran. Permasalahan hari ini saya juga belum bisa tahu nih untuk kelas 7 hari ini siswa baca tulis Qurannya sudah sejauh mana. Karena kami tidak memantau di tahun ajaran masuknya, mereka tidak kami testing di baca tulis Quran. Nah, kalau tahun ajaran masuk di testing baca tulis Quran, maka otomatis kita sudah bisa mengkotak-kotakan, oh ini yang baru pemahaman baca Qurannya sekian, oh ini pemahaman baca Quran sekian, pemahaman baca terus sekian. Tapi untuk kelas 8 hari ini, mengalami sesuatu seperti apa? Nah, sebetulnya tugas kami itu kan Bang Anjas gitu. Nah, kemudian Pak Yusef, untuk program ini juga bagaimana yang harus dihadapi dari pihak yayasan, terutama sekali dari Yasti dan juga MTS ini terhadap orang tua. Nah, ini yang harus diperhatikan sekali. Betul, Bang Ayas, pertanyaannya luar biasa dan enak sekali itu. Karena memang permasalahan-permasalahan itu sangat banyak terjadi. Ada pemahaman yang sangat standar, ada pemahaman di bawah standar, ada pemahaman di atas standar tentang COVID ini bagi orang tua siswa. Bagi orang tua yang memahami COVID dengan rata-rata standar, mereka biasa-biasa saja. Yang di atas standar, mereka lebih memahami safety, tetapi tidak menutup pergerakan dari anaknya. Yang paling bahaya itu mereka yang pemahaman COVID di bawah standar, Pak Ujang. Masalah orang tua tadi yang sudah disampaikan. Nah, dari pihak anak-anaknya sendiri ini kan dari tadi orang tua yang memang sangat ada yang meragukan, ada yang dan sebagainya. Nah, pihak orang tua siswa sendiri sebetulnya pengennya seperti apa sih? Gitu. Itulah Bang Anjas, saya eksperimen ngobrol langsung dengan siswa ya. Saya sudah beberapa kali melakukan obrolan-obrolan kecil
kumaha ada sekolah teh kieu wae, gimana sekolah gini terus, ya pola buka aja lah. Sebetulnya mereka itu rindu untuk ketemu dengan temannya, rindu untuk masuk ke kelas ngobrol dengan gurunya, rindu karena memang mereka itu pemahaman copetnya lebih enteng, lebih pemahaman copet menurut versi anak. Iya. Beda kan? Pemahaman COVID-19 versi anak itu standar-standar aja. Apa bedanya dengan pupilakcin gitu kan? Iya. Simple Pak ya. Sampai di sana sangat simpel. Ketika proses pemahamannya sampai di sana, maka apa yang diinginkan oleh mereka itu sekolah seperti biasanya. Sekolah seperti biasanya. Ada lagi yang komplain. Hari sekolah gitu hari bayar riruan aya wae. Komplain seperti itu. Tapi enggak masalah, itu memang itu hasanah sebuah pendidikan pasti ada pro kontra, ada konflik dan sebagainya. Itu dari anak. Nah, sebetulnya yang saya lihat hampir 80% dari anak itu mereka itu sudah bosan di rumah. Bisa dibayangkan oleh Bang Ajay kurang lebih 1 tahun ya? Iya, setahun lebih. Setahun lebih mereka tidak pernah ketemu dengan temannya pun hanya say hello, hanya sebentar, hanya di grup media sosial. Kalaupun ada kegiatan di sekolah hanya beberapa menit, beberapa jam. Tidak melakukan hubungan sosial yang seperti biasanya, sehingga banyak sebetulnya siswa-siswa yang udah bosen lah sekolah seperti sekolah dah boring gitu. Boring kata karena masa anak itu masanya bermain, masanya belajar gitu kan. Kehilangan masa-masa anak di dalam 1 tahun bisa dibayangkan oleh Bang Anjas. Anak yang harusnya mereka melakukan kebiasaan seperti anak, melakukan pembiasaan seperti anak, melakukan kegiatan seperti anak selama tahun dibatasi. Iya. Baik dibatasi di lingkungan pendidikan, dibatasi di lingkungan di masyarakatnya, mungkin saja di masyarakat ya terlalu dibatasi Bang Ujang ya. Iya. Tapi ketika memang mereka harus masuk ke sekolah dengan begitu ketat protokol kesehatan, maka mereka menjadi asing. Yang jadi masalah hari ini, apakah Yasti 1 akan menjadi asing di depan mereka itu? Permasalahannya itu. Iya. Menjadi asing, menjadi sekolah di mana dia yang mana, kelasnya yang mana, Bang berat itu. Pak Anu yang mana, itu Pak Ujang pasti. Yang seperti semua, itu. Pasti sama. Nah, itu permasalahan juga Bang Anjas sebetulnya. Ini perlu kita pikirkan bersama-sama, tentunya dari pihak yayasan, pihak kepala lembaga. Pak Ujang kita ngobrol lebih instan lagi, termasuk saya akan mengumpulkan yang kerus itu Pak, tambahan sedikit. Biasa kita kumpulkan orang tua setelah masuk baru kita kumpulkan orang tua kelas 7. Nanti kita akan membangun sebuah komunikasi. Iya, itu penting ya. Komunikasi itu sangat penting sama orang tua. Apakah memang anak ini akan seperti biasanya mengikuti pemerintahan saja keinginan, ataukah kita akan melakukan sebuah kegiatan yang semi duri, semi raling, semi, atau kegiatan apapun nanti kita bangun sebuah komunikasi sehingga tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling memojokkan, yang pada akhirnya ada yang dikorbankan. Yang saya tidak harapkan seperti itu, baik dikorbankan secara pribadinya maupun dikorbankan secara lembaga. Tapi untuk saat ini masih tetap kita menjalankan prokes daring, pembelajaran daring itu Pak, konsep yang paling utama karena kan kalau dulu mereka ataupun murid itu bisa bercanda, bisa olahraga, bisa kegiatan, bisa bertemu teman dan sebagainya. Nah, konsep yang paling murid ataupun anak didik suka di saat daring ini di apa nih Pak yang sering dilakukan oleh pihak guru dari Yasti hari ini biar mereka nggak boring nerima materi kerjain gini gitu. Nah, saya akan coba membuat sebuah pemahaman baru, pemahaman baru tentang pendidikan daring ini dengan cara memberikan sebuah pendidikan yang nyaman, aman dengan bermain. Konteks bermainnya maka semua guru diwajibkan untuk memiliki contoh seorang guru sejarah Pak Ujang. Dia minimal harus membawa film, laptop pakai Infocus, menonton film misalkan sejarah Nabi Muhammad atau sejarah apa saja. Jadi anak tidak jenuh karena mereka belajar tentang sejarah yang langsung visual dan audio visual. Saya akan coba bangun seperti itu. Terus ketika anak belajar tentang matematik, tidak hanya dia menghitung di dalam buku, tapi saya akan mencoba membawa guru matematik untuk membuat bagaimana cara membuat segi 4, jajaran genjang atau dan sebagainya dari YouTube dibuat oleh dia dengan melihat gambar yang di depan.
Saya akan coba inovasi pendidikan daringnya seperti itu. Itu inovasi itu penting sekali berarti Pak ya. Sangat penting. Hari ini jujur saja Bang Anjas bahwa memang kita sudah di titik jenuh level tinggi. Iya. Bukan level kita sekarang sudah ada di posisi di titik jenuh level tertinggi setinggi-tingginya. Kalau hari ini kita tahun ini tidak membuatkan inovasi baru tentang dunia pendidikan daring yang ada hari ini, maka kita dan siswa kita akan menjadi orang-orang yang stres di dunia pendidikan. Akan menjadi orang-orang yang stres. Yang biasanya saya jam 7 sudah standby melihat anak dan sebagainya kegiatan-kegiatan, hari ini nggak ada. Selama setahun saya hampir tidak menjadi kepala lembaga. Saya hanya hampir menjadi penonton lembaga. Bukan semua Pak ya. Masalahnya karena memang apa yang harus saya lakukan. Betul. Sementara kita membuat inovasi-inovasi yang tadi disampaikan oleh saya, para guru belum siap. Nah hari ini ketika memang produk pendidikannya harus seperti ini dari kementerian dan dari negara, maka saya akan membuat sebuah inovasi tentang pendidikan lebih ke visual dan audiovisual. Jadi guru tidak hanya menerangkan, guru tidak hanya bertugas, murid pelajaran SKI turun nonton SKI, pelajaran biologi turun nonton binatang tentang ekosistem, seperti itu. Jadi ada sisi menariknya juga. Harus seperti itu Arin. Kalau tidak ada seperti itu, maka saya meyakini guru dan siswa akan menjadi orang-orang yang stres dalam belajar. Emang pasti bosen. Apa yang diharapkan dari ilmu? Guru hanya mere tugas melalui LKS. Apa yang diharapkan guru mere tugas hanya melalui WA. Apa yang diharapkan, sedangkan mereka itu tidak punya rasa tanggung jawab. Pertama tanggung jawab terhadap gurunya karena memang tidak ada di depannya. Dikerjakan atau tidak. Nah, maka selama setahun ini ada kerusakan yang paling fatal. Pertama, kerusakan rasa tanggung jawab dari siswa. Kedua, kerusakan rasa tanggung jawab dari guru. Kerusakan rasa tanggung jawab dari saya sebagai kepala lembaga. Dan yang paling utama, kerusakan tentang mekanisme pendidikan yang ada hari ini. Kita lanjut lagi nanti Pak ya. Kita ke Pak Ujang, gimana nih untuk program memang tidak lepas dan jauh dari Madrasah Tsanawiyah mungkin Pak ya. Tapi Pak Ujang juga punya detail-detail tersendiri untuk punya konsep-konsep tersendiri yang paling menarik agar di masa pandemi saat ini, apalagi nanti di tahun baru ini, apa yang akan dilakukan nih Pak? Terima kasih Pak Anjel. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa penerimaan siswa didik baru ini melalui daring ya atau melalui YouTube ini. Untuk SMA Yasti karena visinya kita ini ya hampir sama lah. Visi kita religius ya SMA Yasti itu. Karena terus misinya untuk siswa itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi. Ya, alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada yayasan yang bisa memberikan waktu untuk kami ya, dalam PPDB ini. Trik untuk SMA Yasti emang hampir sama dengan MTS-nya karena emang kita kebingungan mau apa kita nih di saat pandemi ini. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. SMA misalkan luring nggak bisa karena ya kita punya yayasan yang menentukan kita harus daring, kita harus luring. Nah, jadi akhirnya emang sama juga dalam kegiatan padahal emang kita sudah menyiapkan untuk prokes ya. Kita udah menyiapkan sanitizer tadi untuk pengecekan suhu tubuh. Kita udah siapkan, cuman ya karena emang tadi teh ada satgasnya, ada itu kita harus diweh lah mencek istilah Sunda nama paciweh teh jadi bingung aya. Nah, Pak Ujang, konsep dari Pak Ujang kan di SMA-nya itu kan, ini menghadapi antara murid Tsanawiyah dan juga SMA kan, ini tadi Pak Yosef yang sudah dijelaskan secara detail. Mungkin Pak Ujang punya konsep yang berbeda gitu kan, terutama itu kan lebih ke jenjang agak sedikit dewasa lah, dewasa. Ini harus benar-benar matang juga untuk menghadapi. Nah, yang paling utama, yang paling krusial akan dilakukan nanti pada pelaksanaan program ajaran baru seperti apa? Kita emang sudah mengobrol lah sama
yang lainnya. Mungkin kita ingin seperti inovasi yang seperti tadi. Mungkin anak-anak tersebut kalau melalui daring ya emang sudah bosan kalau tugas-tugas tersebut. Ya kita pengennya daring itu ya ada di suatu tempat lah. Berbeda lokasi. Misalkan kalau di rumah daring tuh misalkan anaknya misalkan di satu tempat, di mana kalau di rumah mah ya seperti diketahui lah, anak tuh rata-rata sambil tiduran di rumah tuh. Jadi konsentrasi belajar tuh nggak ada. Jadi harus di anak tuh di suatu tempat, misalkan ada 1 orang 2 orang lah untuk berdiskusi. Nah itu mengenai pembelajaran tersebut, karena emang udah diketahui anak-anak tersebut kebanyakan ngabsen, udah beres. Padahal ya setelah itu kan ada materi yang harus dicerna atau yang harus dikerjakan untuk siswa tersebut. Ya mudah-mudahan tadi teh ya pengennya tadi menempatkan si anak di satu tempat, tidak bergerombol sih, cuman kita berbagi prokes dilakukan. Nah intinya pengennya seperti itu. Ya kalau luring tadi ya ingin kita di suatu video lah atau apalah, karena emang luring itu hanya menyampaikan suatu modul lah untuk dikerjakan di rumahnya atau materi yang lainnya gitu. Dari sisi orang tua selama ini untuk SMA ada hal yang misalnya komplain ataupun juga saran, masukan, terutama sekali untuk yayasan untuk yayasan atau untuk SMA-nya sendiri seperti apa, pernah ada di Pak Ujang? Alhamdulillah kalau di SMA ya untuk seperti itu belum ada. Karena emang kita hampir samanya menyiapkan surat pernyataan. Ya kalau orang tuanya belum mengizinkan untuk siswa datang ke sekolah ya nggak apa-apa, karena emang suatu keharusannya seperti itu penyataannya. Di situ kalau orang tua belum mengizinkan anak ikut luring, ya tetap aja kita harus menerima dengan senang hati atau gimana lah gitu. Karena emang seperti itu. Tapi untuk program dari tahun kemarin dan untuk tahun yang akan datang ini ada perubahan tidak Pak Ujang untuk di SMA sendiri? Untuk di tahun 2021 kalau ini pakai kurikulum apa sih Pak? 2013 yang dipakai ya? 2013 masih pakai 2013 ya? Belum ada perubahan? Belum. Katanya kemarin sih ada mau launching yang kurikulum baru ini, tapi belum karena COVID mungkin. Oke. Nah ini kita Abdul Makin. Pak Abdul Makin saya belum kenal ya Pak, kenalan dulu Pak. Soalnya SMA Madrasah Aliyah ya. Kalau sama Pak Ujang saya sering ketemu, Pak Yosep apa lagi, kalau sama Pak siapa? Pak Yudi sering ketemu. Pak Bapak ini Pak Abdul Makin ini saya baru sekarang ini saya ketemu nih Pak. Padahal setiap hari loh Pak di sini. Padahal kami juga ada di nyumput kan. Selalu always. Nah, Pak Ujang ada yang ditambahkan lagi nggak untuk program ataupun untuk rencana, atau saya mau mengetahui dulu sejauh ini dari pihak yayasan sendiri untuk terutama Pak Yosef dan untuk semuanya menghadapi tahun ajaran baru ini walaupun dalam suasana COVID, dari pihak yayasan sendiri sudah memberikan apa yang terbaik buat ini? Dari yayasan kita emang sudah menginginkan atau mengizinkan, kita ya istilahnya kan harus ikhtiar ya. Ikhtiar untuk mencari siswa baru. Ya meskipun di saat ini kita juga pernah mendatangi suatu sekolah, tapi ternyata emang siswanya tuh nggak ada, hanya beberapa orang yang ditugaskan mungkin piket di situ. Jadi repot lah untuk di tahun ini. Tapi mudah-mudahan lah kita ikhtiar ini mendapatkan ya berkah lah atau apalah. Intinya ya kita hanya berikhtiar dan berdoa udah. Itu aja yang paling penting ya Pak. Nah sekarang saya bergeser dulu ke Pak Abdul Makin. Selamat malam Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru ketemu nih, jadi masih agak sedikit canggung. beda kalau dengan padahal saya itu
seperjuangan dengan Pak Asep. Asep. Satu kelas di Sanawiyah. Oh, gitu. Dulu pada saat MTS Hmm. booming, Hmm. ya perlu diketahui bahwa MTS itu punya kejayaan yang luar biasa pada masa zaman saya, karena pada saat itu ya Pak Yosef ada CC. yang namanya kelas khusus. Kelas khusus. Yang mana ya angkatan kedua para siswanya diambil dari siswa-siswa yang punya talenta baik akademis ataupun non akademis. Nah kebetulan pada saat itu ada trio Bukan di trio macan ya? MTS. Bukan. trio macan ya? Trio yang hebat itu yang diambil dari MTS Yasti. Pertama Pak Asep, Pak Asep Iwan sebagai pembina yayasan, dia itu kan kutu buku disebutnya. Iya. Dulu itu kalau melihat Pak Asep tidak pernah bergaul, kenapa? Bergaulnya dengan buku. Buku. Iya. Jadi tiada hari, tiada waktu tanpa baca buku. Makanya ruangannya itu kayak perpustakaan. Nah, yang kedua Pak Haris. Pak Haris itu jago eksak. Guru MTS sekarang. Masih Dia ada, masih ngajar. Masih ada ya? Ya. Kemudian Pak Hendar Sunanda itu jago bahasa. Jadi klub tiga insan ini. Kayak seperti trio ya Pak Trio, ya? wah, ya? luar biasa. Sehingga Yasti itu disegani untuk Kabupaten Sukabumi bahkan nasional. Booming sampai nasional. Sampai nasional. nasional tahun CC. 87 pada saat itu ya Pak Yosef, MTS Yasti bisa menjuarai nasional, tingkat nasional. Tingkat nasional. Apa itu namanya? Cerdas cermat di bawah Pak Amir Sirigar dulu itu. Luar biasa. Itu tingkat luar nasional. biasa. Pada saat itu memang luar biasa Pak ya. Iya. Pada saat itu PH Anang ada satu MTS. satu sarana untuk melakukan apa namanya, Promosi. melakukan sebuah apa namanya ya, Inovasi. beradu bukan, Iya. beradu Kompetisi. kemampuan. Kompetisi sains. Kompetisi kemampuan baik umum Iya. sekian dan sebagainya. Hanya ada satu televisi cerdas cermat yang di TVRI Iya, dan betul. ditonton pada WKS Seluruh Indonesia. Seluruh Walaupun Indonesia. dengan aki ya. Iya, betul. Iya. Itu dan uniknya dulu pertanyaannya tidak seperti sekarang. Sekarang itu tinggal milih. Dulu itu pertanyaannya esai semua. Esai ya. Luar biasa, cerdas makanya Yasti itu terkenal. MTS Yasti itu orang pintar-pintar, didukung oleh guru-guru yang bonafit Iya. pada saat itu. Alhamdulillah sampai Nah, sekarang. sedikit ini Pak Bang Ajas, Iya, apa? apa ya nanti dulu ya. Iya, apa? Siap. Saya ada inspirasi yang maha dasar bagi pemikiran saya. Kebetulan pada waktu itu kepala sekolahnya orang tua saya Bapak saya. Iya. Kebetulan saya dari tahun 87 itu dia kelas 1 saya kelas 3. Karena kita punya 2 angkatan. Dia masuk ke kelas 8 saya sudah masuk ke Aliyah. Kebetulan guru saya juga di Aliyah. Ada sebuah bayangan yang hari ini tidak pernah saya lupa, bahwa Yasti, khususnya MTS Yasti saya pernah hebat. Iya. Makanya itu saya katakan tadi, saya menjadi beban yang luar biasa ketika hari ini saya masuk ke tahun ke-7 menjadi kepala Madrasah Sanawiyah Yasti, masuk beban karena tidak bisa tidur. Bagaimana caranya? Karena memang kepercayaan masyarakat itu salah satunya, Iya. salah satu kepercayaan masyarakat bahwa menganggap bahwa Yasti ini masih hebat dan bisa bersaing dengan jumlah siswa, Bang Anjas. Iya. Kalau jumlah siswanya tidak sesuai dengan apa yang kita diharapkan, maka kita harus berpikir ke belakang. Oh, berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi. Iya. Mengembalikan kepercayaan itu yang sulit itu. Betul, Iya. karena memang saya mempertahankan itu. Iya. Di masa almarhum pun Bapak itu pertama kali rekor ada siswa pada waktu siswa ya, ada siswa 10 kelas. Iya. Ada siswa 10 kelas, 71 Berangkatan. seperti itu. Bahkan sampai 18 kelas itu. Ya, betul. Daerah turun naik saya kebetulan di tahun 2012 diberikan tugas oleh Sam untuk memberikan program ini. Pertama kali rasanya Bang Ayah saya tidak mau juga, takut. Kenapa saya takut? Karena memang saya dibesarkan di sini dan saya tahu Iya.
Tahu dari awalnya Pak ya. Tahu banget dari Tahu awalnya. Beban Dari jadinya. awalnya beban. Tapi karena memang alhamdulillahirobbilalamin Allah wafilah Bapak Abdul Wahid, bapaknya Pak Asep waktu itu ketua pembina. Saya ngomong seperti itu. Budaknya pada itu mana sih? Namanya sebudak kan. Seperti itu bahasanya. Yang kedua, itu bisa gimana? Namanya bisa. Bisa. Iya. Seperti itu. Nah itulah yang membuat motivasi saya terus bergelora ya cobalah. Yang maupun alhamdulillah sampai tahun ke-8 itu kita dipercaya oleh masyarakat dan tidak pernah turun. Ada hari ini mungkin rekor dari saya sebagai kepala lembaga ya rasanya ada 11. Iya. Tapi untuk saat ini gambaran-gambaran calon murid baru udah kelihatan ya Pak. Begini, Pak. Pak Wakil sebentar ya, Pak Ujang. Iya, silakan. Santai aja. Padahal kita lagi bikin air kopi loh Pak, ketinggalan aja. Saking semangatnya luar biasa ini. Saya mengambil contoh yang sederhana. Anak saya yang paling kecil kelas 6 SD. Tahun ini dia masuk SMA, artinya masuk ke MTS. Saya tanyakan terhadap anak saya, Dek, teman-teman kamu mau sekolah pada kemana? Tahu ya, ketemu dulu enggak pernah enggak. Saya tanyakan ke gurunya, kebetulan kepala sekolahnya temannya Bigis. Gimana anak-anak sekarang bingung cara Pak mengarahkan segala rumah, ketemu dengan siswanya pun enggak pernah, jarang, malah untuk mengarahkan seperti apa? Bukan itu menjadi sebuah permasalahan, pertanyaannya. Saya katakan itu menjadi sebuah permasalahan, tetapi apakah permasalahan itu harus kita berpangku tangan dengan masalah? Tidak juga Pak Ujang ya. Ada upaya yang saya lakukan, terutama dengan apa yang dilakukan oleh Pemakin sebagai wing ada, karena saya ada wing kanan saya ada Pemakin, wing kiri saya ada yang lain yang walaupun Pemakin sebetulnya kepala MIAC dia tapi punya kepedulian untuk meningkatkan siswa MTS Yasti karena memang kita satu keluarga Pak Ujang ya. Mau SMA-nya, mau MA-nya, mau MTS-nya tetap kita keluarga besar, tetapi pada konteksnya masing-masing memiliki otonomi untuk bagaimana caranya membuat inovasi, variasi, membuat sebuah hal yang baru tentang dunia pendidikan, dan selanjutnya bagaimana cara meningkatkan jumlah siswa. Nah itu mungkin dalam waktu dekat kalau seandainya negara ini sudah memperbolehkan di sisa waktu setelah Lebaran Idul Fitri Fitri ini ya. Saya akan langsung rapat dengan yang berkepentingan di bidang kesiswaan untuk bagaimana caranya jemput bola. Oh iya, itu yang paling strategi yang paling hari ini kita akan coba langsung bagaimana membawa brosur langsung datang ke SD ke guru-guru kelas 6-nya atau ke kepala sekolahnya, kita langsung data, kita kasih brosur di sana dan kita bawa brosurnya anaknya karena memang tadi sulit untuk datang ke sekolah, kita bawa brosurnya. Jadi seolah-olah kita jemput ke sekolah masing-masing atau PT masing-masing untuk mendaftarkan di kita sekolah. Karena kalau datang ke sini kan satu informasinya juga sangat terlambat. Yang kedua banyak hal yang hari ini terutama sekali faktor ketakutan dan sebagainya. Nah, kami akan menugaskan bekerjasama dengan guru-guru yang berkumpul di bidang kesiswaan untuk mencoba jemput bola, datang langsung ke sekolah membawa brosur dan membawa buku pendaftaran dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan dibawa masing-masing di teng-teng. Mungkin hari ini bisa 5 sekolah, besok bisa 5 sekolah, besok bisa 5 sekolah. Nah, kita langsung ngobrol dengan gurunya, silaturahmi, ngopi-ngopi lah dengan kepala sekolahnya, dengan guru kelas MTS, pendekatan emosional yang kita tumbuhkan sehingga tetap marwah kita untuk MTS yang tidak pernah kekurangan murid tidak hilang. Kalau sehari ini kita tetap berpangku tangan menunggu mereka tenang estima pada tahu ya tidak seperti itu. Bila perlu door to door diketokkan pantauan apanya. Itu akan saya lakukan. Akan dilakukan. Akan saya lakukan. Memang harus ada door to door. Paling ngongkos. Hari ini mereka kita tidak mampu seperti itu karena memang Kang aja sedikit saya kasih tahu. Di Kecamatan Cisaat, Madrasah Sanawiyah selain Sanawiyah yang MTS ya, kurang lebih ada 40 sekolah. Cisaat, Kadu Dampit, Cisaat, Kadu Dampit, Cicantayan. Itu sampai Cisaat, Kadu Dampit itu sudah ada 40 sekolah. Cisaat dan Kadu Dampit, Bang Anjas ya.
Yang bisa dibayangkan Yasti 1 dihimpit oleh SMP Negeri 1, oleh Nurul Huda, oleh sekolah-sekolah yang sebelumnya banyak sekali itu. Kalau seandainya kita berpangku tangan dan terlalu percaya diri bahwa orang Yasti udah besar udah besar. Tunggu, yang tahun depan sekolahnya 6 orang. Iya. Itu upaya yang akan saya itu win-win solution yang paling jitu lah Pak ya nanti ya. Sementara solusi yang paling masuk akal. Sementara Realistis. Ya. Yang realistis. Baik, kita langsung ke Madrasah Aliyah nih. Iya. ini program yang paling karena Aliyah ini mungkin Keagamaan lebih Iya. berapa persentase? Kalau dipresentasikan berapa nih untuk umum dan agama? Untuk umum dan agama berimbang untuk di level MA karena muatan pendidikannya itu ada muatan yang bersifat wajib ya, ada yang muatan pendidikan mata pelajaran yang bersifat di tingkat SLT itu ada peminatan, ada lintas minat. Makanya kalau melihat jumlah jam antara tingkat SLTP dengan SLTA jauh lebih banyak di tingkat SLTA. Ya, karena ada pelajaran peminatan, ada pelajaran lintas minat. Lintas minat juga ada. Ada. Itu harus dilaksanakan. Nah, karena pijakan utama MA adalah pendidikan keagamaan, maka pijakan utamanya itu dilandasi oleh nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan. Ya, walaupun umumnya pun dikaji, dipelajari sesuai dengan visi dan misi dari MA Yasti, mencetak ahli pikir, ahli berpikir, sebab segala sesuatu itu harus dipikirkan. Ya. Mencetak orang yang pinter, juga di samping pinter juga ahli zikir, ahli muraqabah dalam bahasa tasawuf itu, ahli mendekatkan diri kepada Allah, bukan saja menggunakan kekuatan otak saja, tapi intuisi yang sudah dilaksanakan ini. Sudah. Hasilnya seperti apa? Alhamdulillah, mulai tahun kemarin Aliyah bisa bangkit lagi karena Aliyah pernah jaya. Semasa zaman Pak Yosep itu Aliyah itu booming sekali di Kabupaten Sukabumi, nama Yasti itu terkenal sampai nasional. Ya, kenapa? Karena mungkin seiring dengan perubahan zaman, karena banyak alumni yang membuka sekolah-sekolah sehingga kita itu kalah kompetitif persaingan dengan sekolah-sekolah yang dulunya itu adalah siswa di Aliyah. Sendiri. Iya, sekarang karena sudah berkembang dia itu membuka sekolah sendiri. Nah, untuk Aliyah sendiri untuk program di tahun mendatang ini yang paling sudah disiapkan apa nih Pak? Untuk program ke depan selain tadi dijelaskan ahli zikir. Nah, juga ahli ikhtiar. Jadi visi dari MA Yasti mencetak ahli pikir, ahli zikir, juga ahli ikhtiar, usaha kasab. Ya, alhamdulillah terbukti bahwa untuk di MA bisa bersaing dengan sekolah-sekolah selevel negeri. Terbukti pada tahun ini yang masuk ke jenjang perguruan tinggi lewat SMBTN itu semuanya sesuai dengan jurusannya di perguruan tinggi. Klop sesuai, artinya matching dengan dengan jurusannya. Ada yang jurusan IPA, matematika, ada yang jurusan fisika, kimia, alhamdulillah di perguruan tinggi negeri sekarang. Oke. Nah, saya tanyakan juga ke Bapak tadi juga sama ke Pak Yosef dan juga Pak Ujang juga saya tanyakan
mengenai ini kan kita masih dalam suasana COVID lah. Iya. Nah ini tanggapan orang tua, kemudian murid sendiri, apa yang sudah dilakukan, terutama sekali di tim Bapak nih, di tim Iya. kalian sebetulnya ini Iya. tim ya. Iya. Tadi tim MTS, terus MA, SMA. Nah sekarang dari Pak sendiri untuk terutama sekali dari guru-guru menghadapi orang tua dan murid ya, terutama kemarin dari pembelajaran 1 tahun ke belakang nih, Iya. dengan kejenuhan, dengan keboringan, Iya. ya, dan banyak hal yang 1000 alasan yang memang harus kita pecahkan. Nah sekarang Alia sendiri sudah punya. Ya, solusi yang kami lakukan, solusinya pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yosef tadi, kita istilahnya jemput bola. Artinya secara door to door, baik itu kita hubungan dengan alumni-alumni, alhamdulillah, karena kami alumni Alia punya basic teman yang alumni, dan ini terjalin cukup intens dengan para alumni, alhamdulillah. Untuk di Alia tahun sekarang insya Allah, karena melihat kesemangatan dari para alumni. Dan yang kedua, kita mengadakan approach, pendekatan dengan para tokoh, karena yang namanya siswa Aliyah itu harus siap terjun di masyarakat. Dan alhamdulillah untuk di kemasyarakatan dari siswa-siswi MA Yasti bisa diperlihatkan di kemasyarakatan. Umpamanya dalam event-event memanggil Kori, itu sudah siap dari Alia, karena alhamdulillah tahun kemarin Alia itu masuk untuk Korinya juara kabupaten, prestasinya juara kabupaten, alhamdulillah. Dan sekarang pun sudah namanya populer, dia itu alumni Aliyah dan suka dipanggil oleh masyarakat dalam event-event seperti PHBI ya, alhamdulillah. Nah itu berkat kerjasama pendidikan yang diterapkan di MA Yasti, alhamdulillah. Sebenarnya kita pengennya ngobrol lebih panjang lagi Pak ya. Tapi mungkin kita ngobrol lagi. Tapi statement terakhir dari Pak Yosef, harapan, kemudian juga mudah-mudahan apa yang akan dilakukan selain tadi door to door dan sebagainya, Pak Yosef. Ini penting sekali. Dunia penuh dengan pikiran yang inovatif. Iya. Pasti itu penting. Hari ini kita berbicara, besok Action. Saya perlu sampaikan di sini bahwa saya selamanya setiap hari akan mengubah inovasi itu menjadi sebuah hal-hal yang real. Nah, tentunya ketika kita berpikir hari ini besok kita tidak laksanakan, ya bohong juga. Hari ini saya jujur, sampai Idul Fitri kita tidak ada kegiatan. Benar-benar stop dulu. Ya. Nah, saya akan start setelah Idul Fitri dengan pertama kali yang saya lakukan melakukan rapat koordinasi dengan orang-orang yang berkepentingan di bidang siswa. Yang kedua, saya akan membuat beberapa alternatif tentang pendidikan-pendidikan yang ada hari ini. Tentunya dengan kurikulum apa yang sudah ditetapkan pemerintah ya. Itu. Yang paling utama, inovasi yang akan saya lakukan adalah bagaimana caranya channel YouTube ini bisa didengar, bisa dilihat dan bisa diputar oleh seluruh siswa MTS kurang lebih 1000 orang. Ketika mereka membaca ini, maka mereka akan punya kebanggaan bahwa YST bisa menyampaikan program-program lewat YouTube ini. Itu yang paling dekat saya akan sampaikan, dan saya minta waktu nanti kepada Ketua Dewan Pembina dengan Bang Ajas untuk bisa ngobrol langsung berdua tentang bagaimana pendidikan YST supaya mereka bisa menonton langsung 1000 orang. Saya ingin seperti itu, dan mereka akan menyampaikan itu pasti, dan mereka akan menyampaikan terhadap adik-adik kelasnya, terhadap teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Itu salah satu yang akan saya lakukan secepatnya. Kalau mau Jan? Ya intinya ya inginnya sih hampir sama dengan mungkin dengan pemikiran yang lainnya.
kita juga SMA Yasti ya tadi teh intinya meureun ikhtiar mah ya kita sudah berdoa terus menerus dan memang untuk sebelum Idul Fitri ini kita belum bisa bergerak, padahal sebelum saum kita juga terus bergerak kemana-mana. Dan intinya kemarin kita juga sudah mengumumkan para panitia pada saat kelulusan kemarin langsung kita menekankan langsung ke panitia yang tadi teh inginnya door to door aja langsung ya, mungkin kita beren sedikit ekstra untuk ongkos transport karena emang sekarang ini kalau motor di Caian mungkin tidak bisa berangkat gitu kan, intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan door to door ke masyarakat, misalkan seperti misalkan si A di RT berapa, lingkungannya dia di mana, ya mungkin sekitar itu aja dulu yang dekat. Nah mungkin nanti yang lainnya kita bagi-bagi tempat lah gitu. Mudah-mudahan kita merencanakan ini ya diridhoi dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan siswa baru ini. Kalau di MA kami upaya dengan 2 metode. Pertama metode dari dalam, kita berikan kepercayaan kepada seluruh stakeholder, apakah itu siswa, guru, semua yang ada kita optimalkan. Juga kita upaya keluar dengan menggandeng para alumni, di media sosial kita tampilkan, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa lihat di media sosial YouTube MA Yasti dan dari lembaga-lembaga lain pun sama sudah menayangkan, bisa diakses YouTube lembaga masing-masing. Dan ini satu kebanggaan bahwa Yasti tidak genok, tidak kuper, tidak ketinggalan zaman. Kita melangkah 2 langkah. Nah, itulah kan seharusnya yang punya broadcasting ini jurusan SMK jurusan apa? Broadcasting ya. Tapi multimedia di Yasti belum ada multimedia, tapi sudah bisa dibuktikan. Ini berarti iya. Nah, ini berarti kerjasama dan inovatif yang luar biasa dari yayasan untuk berinovasi bagaimana untuk menciptakan dan memberikan manfaat kepada halayak ramai, sebab orang yang bermanfaat, orang yang bagus, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Sebab bisa diakses oleh bukan di tataran Jawa Barat saja, bahkan bisa dunia ya Pak Yosef lewat ini. Bahkan mungkin alumni alumni pun rasa kangen. Nah, seperti itu. Jadi banyak teman saya. Iya. Ya kan. Jadi kita bahas sebelum Pak Wakil dalam hati saya udah pesan saya. Apa yang dilakukan oleh Bang Anjas dan apa yang dilakukan oleh Bang Bina itu adalah hal yang sangat positif sekali. Kenapa saya katakan positif? Karena ada Dewan Pembina, tidak ada Bang Anjas juga tidak akan seperti ini. Ada Bang Anjas, ada Dewan Pembina juga tidak akan seperti ini. Ini suatu kesatuan yang tentunya hari ini dari hati sendiri yang paling dalam saya katakan ucapan terima kasih yang sebesar-besar. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung lama. Belasan jam ini menjadi bahan-bahan tentang obrolan, bahan-bahan tentang penggalian pola pikir, pemikiran yang good idea ya kan? Untuk melakukan hal yang lebih baru lagi. Tentunya mungkin kedepannya juga diberikan sebuah inovasi yang bisa membuat kita tidak redang di sini ya. Itu nanti kita sampaikan. Itu mah soal gampang. Teknis. Itu mungkin makanya dari saya terima kasih. Oke, siap. Dan tentunya di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak. Siap. kasih. Dan ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Ini sangat efektif. Jadi Yasti merupakan sekolah lembaga yang pertama yang bisa merefleksikan lewat media. Sebab diskusi gitu. Luar biasa ini.
ini gagasan, ide-ide yang Sebetulnya orang lain ada, cuman belum secanggih ini. nah kan kita jauh lebih maju ke depan kayak Yamaha. Iya. Mudah-mudahan iklannya ada di sini nanti. Insya Allah tenang, tenang. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Banyak saya, Pak Ibu dan juga Pak Ujang. Mudah-mudahan obrolan singkat kita di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan yang lebih penting lagi mungkin saya juga mengucapkan terima kasih buat Dewan Pembina, Yasti Bapak Asep Iwan. Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan. Amin. Dan mungkin bukan hanya kepala sekolah saja, nanti kita juga akan menata ya hal-hal yang lainnya yang akan kita lakukan. Iya. Karena memang harus ada dukungan dari yang lainnya. Harus ada. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, dan terima kasih juga untuk para penonton, kemudian juga siswa-siswi dan juga Dewan Guru semuanya, Dewan Pembina juga. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.